Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Edi Firmansyah. Adapun materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, kita akan menulis teks biografi dengan memperhatikan isi ya. Begitu para siswa-siswi dimanapun kalian berada, simaklah baik-baik penjelasan saya pada hari ini. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu siswa mampu menulis teks biografi tokoh dengan memperhatikan isi. Ya, jadi nanti kalian harus bisa menulis teks biografi dan tentukan terlebih dahulu tokoh atau seseorang yang akan kalian tulis biografinya. Ya. Yang pastinya adalah tokoh-tokoh tersebut usahakan tokoh-tokoh yang dekat dengan kalian, yang mempunyai sumber inspirasi kalian untuk ditulis oleh kalian untuk menulis teks biografinya. Agar kemampuan akhir yang diharapkan dapat tercapai, alangkah lebih baiknya para siswa-siswi mempersiapkan buku catatannya agar bisa mencatat poin-poin penting dalam materi kita pada hari ini. Oke. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kembali teks biografi, yang pertama, kalian harus bacalah teks biografi yang tersaji dengan cermat. Artinya, baca terlebih dahulu contoh-contoh teks biografi ya secara cermat agar kalian memahami struktur-struktur yang ada di dalam teks biografi tersebut. Yang kedua, tentukan isi pokok informasi teks biografi tersebut berupa yang pertama, kalian harus tahu ketika kalian ingin menulis sebuah teks biografi, maka kalian harus terlebih dahulu tahu tentang identitas tokoh yang akan kalian tulis. Yang pertama adalah mulai dari kelahirannya, kemudian pendidikannya, karir dan keteladanan, keistimewaan atau kemenarikan, dan permasalahan yang dihadapi tokoh. Nah, semua itu harus kalian tahu isi pokok dari informasi biografi pada tokoh yang akan kalian tulis. Setelah kalian semua tahu isi pokok informasi teks biografi tersebut, barulah kalian mensusun kembali teks tersebut berdasarkan isi pokok informasi yang telah ditemukan dengan menggunakan bahasa sendiri. Tapi tetap ya, maksud dari bahasa sendiri adalah tetap menggunakan bahasa yang baku dalam menggunakan teks biografi. Contoh, biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lebih dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan keturunan dari Keraton Yogyakarta. Pada umur 40 tahun, beliau mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak memakai gelar nama kebangsawannya lagi dikarenakan beliau ingin lebih dekat dengan rakyat secara fisik maupun hatinya. Biografi Ki Hajar Dewantara memang penuh pengabdian kepada Indonesia. Sudah banyak sekali hal bermanfaat yang dilakukan oleh beliau. Ki Hajar Dewantara bersekolah di LS yang dulu merupakan sekolah dasar Belanda. Selanjutnya beliau juga melanjutkan sekolah di Stopia yang merupakan sekolah dokter untuk bumi putra. Tetapi selama sekolah di Stopia, beliau tidak sampai tamat dikarenakan sakit. Hal ini juga banyak diceritakan di semua buku biografi Ki Hajar Dewantara. Beliau juga pernah bekerja menjadi wartawan di berbagai media cetak terkenal pada masa itu, seperti Miden, Java, Setiotomo, The Express, Kaum Muda, Pusara, Putusan India, dan Cahja Timur. Tulisan beliau di berbagai media tersebut sangat komunikatif dan juga kritis, sehingga dapat meningkatkan semangat rakyat pada masa itu. Ketika membahas tentang biografi Ki Hajar Dewantara, memang tidak pernah ada habisnya. Ada banyak sekali hal yang harus kita banggakan untuk beliau. Pada tahun 1908, beliau aktif sebagai pengurus di organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, beliau juga membuat organisasi sendiri bersama Dawes Dekker atau lebih dikenal dengan Dr. Danu Dirja Setia Budi dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan sebuah organisasi yang bernama Indis Parties. Pada tanggal 25 Desember
Tahun 1912, organisasi ini merupakan partai politik pertama di Indonesia yang beraliran nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Ketika ingin mendaftarkan partai ini, mereka ditolak oleh Belanda karena dianggap menumbuhkan nasionalisme pada rakyat. Dengan ditolaknya partai tersebut, mereka akhirnya Komite Bumi Putra yang digunakan untuk membuat kritik ke pemerintahan Belanda. Mereka menulis berbagai kritikan untuk pemerintahan Belanda yang dimuat di surat kabar The Express yang pemiliknya pada saat itu adalah Dewi Devor. Dalam tulisan tersebut, mereka mengatakan bahwa tidak mungkin merayakan kemerdekaan di negara yang sudah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Karena tulisannya itu beliau dibuang ke Pulau Bangka sebagai hukuman pengasingan oleh pemerintahan Belanda. Cerita ini banyak ditemukan di buku-buku biografi Ki Hajar Dewantara. Setelah pulang dari pengasingan dan sempat melakukan perjalanan ke Belanda, beliau akhirnya mendirikan taman siswa. Selama pendirian taman siswa ini, banyak sekali tantangan dan halangan dari pihak pemerintahan Belanda. Dengan segala kegigihannya, akhirnya taman siswa mendapatkan izin berdirinya. Setelah masa kemerdekaan, beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jika Anda mengunjungi Yogyakarta, Anda bisa mengunjungi museum yang didedikasikan untuk Ki Hajar Dewantara. Sekian artikel tentang biografi Ki Hajar Dewantara, semoga dapat memberikan informasi untuk Anda. Nah, inilah contoh dalam sebuah teks biografi ya. Jadi kalian harus memperhatikan hal-hal yang tadi ya, informasi-informasi mulai dari identitas sampai hal-hal yang berkaitan dengan prestasi-prestasi yang akan kalian tulis dalam tokoh tersebut ya. Mudah-mudahan kalian paham dalam materi kita hari ini dan semoga ada manfaatnya. Sekian materi kita hari ini dan semoga kalian bisa membuat teks biografi. Jadi tugasnya adalah kalian harus bisa membuat teks biografi terhadap tokoh yang telah kalian tentukan. Buatlah seperti contoh yang tadi saya jelaskan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.